Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta barokahnya sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Semoga kelak kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jifar Akbari dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat merusak kalimat tauhid. Namun sebelumnya saya mohon maaf, saya izin menggunakan laptop karena di sini sebagai pemandu saya untuk membaca materi pada kali ini. Oke, bismillah. Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diucapkan dalam frasa la ilaha illallah. Dalam konsep Islam, tauhid termasuk dalam konsep akidah yang menyatakan keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah itu esa atau Allah itu satu. Tidak ada satupun zat yang mampu menyamai keesaan Allah. Lalu apa saja sih penyebab yang dapat merusak kalimat tauhid? Yang pertama adalah syirik. Secara umum, syirik dapat diartikan sebagai perbuatan penyembah atau mempersekutukan Allah. Perbuatan syirik dapat dilihat di saat seorang hamba meyakini bahwa ada sang penolong atau sang pencipta selain Allah. Ciri-ciri orang yang syirik adalah yang satu, mempersekutukan Allah. Yang kedua, berjalan bukan di jalan Allah. Yang ketiga, menjalankan hukum di luar syariat Islam. Dan yang keempat, menjalani kegiatan yang tidak diridhoi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua adalah membenci Islam. Yang dimaksud membenci Islam di sini adalah seseorang yang memiliki pandangan buruk terhadap agama Islam, atau seseorang yang tidak percaya atau membenci terhadap apa yang sudah ditetapkan Allah. Dalam Al-Quran Surah Muhammad ayat 8-9 dijelaskan, dan orang-orang yang kafir maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Dan yang ketiga, tidak mengakui nikmat Allah. Memang benar jika dikatakan bahwa sebagian besar manusia adalah orang-orang yang kurang pandai bersyukur. Bagaimana tidak,
ketika Allah telah begitu banyak memberinya nikmat, hal itu tidak membuat mereka sadar ataupun tergerak untuk semakin menambah ibadah kepada Allah. Lalu bagaimana sikap yang benar yang harus dilakukan seorang hamba? Yang pertama, harus bersikap syukur dan tidak boleh bersikap kufur. Dan yang kedua, selalu meningkatkan amal ibadah dalam setiap ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.